Kalau kita bandingkan dengan format-format yang udah sering kita ketahui ya, kayak misalnya JPEG, dia itu kan fokus ke frekuensi warna. Terus kalau kita ngomongin si PNG gitu kan, dia itu kan fokus ke data pixel yang utuh gitu. Nah, si WebP ini tadi dia itu menggabungkan efisiensi dua dunia itu, kira-kira seperti itu, dengan algoritma yang lebih modern lah, gampangannya seperti itu. Oke, jumpa lagi dengan saya bagian magang, saya Ambal, and keep the excitement to learn like a newbie in town. Oke, di video kali itu kita kembali lagi di salah satu series saya, yaitu adalah tech series, di mana kita bakal ngobrolin seputar dunia tech, yang hal-hal yang lagi sering dibicarain, ataupun hal-hal yang saya pengen nih teman-teman dapat insight dari saya sebagai seorang software engineer. Oke, jadi di video kali itu saya pengen ngobrol kayak gini. Kalau misalkan sebuah website itu terasa lambat gitu kan, biasanya itu kita langsung curiga ke hal-hal yang besar gitu loh, kayak misalnya servernya mungkin, terus database-nya mungkin, ataupun ya arsitekturnya gitu yang misalnya dirasa belum optimal gitu kan. Padahal ya seringkali penyebabnya itu justru hal yang paling kecil dan sederhana gitu, yang jarang banget kita pertanyakan, yaitu adalah sebuah aset gambar atau image, kira-kira seperti itu. Misalkan ya, suatu gambar itu dengan format JPEG misalnya gitu kan, dia ukurannya 300 kilobyte gitu, terus juga misalnya PNG gitu dengan ukuran ya 800 kilobyte, bahkan sampai lebih dari 1 megabyte gitu kan. Nah, semua itu kelihatan normal gitu loh, tapi ya ada format lain gitu kan yang bisa menurunkan ukuran tadi itu sampai ya bahkan seperempatnya gitu loh, tanpa dia tuh terasa beda gitu di mata kita gitu kan. Dan anehnya ya, namanya perubahan kecil ini itu sering punya dampak paling besar ke user experience. Jadi di video kali ini kita bakal bahas WebP. Jadi gimana pembahasannya? Simak videonya sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama itu saya pengen ngobrol tuh gini ya. Jadi ini masalah yang sering anggap lah gitu, sebagai hal yang sepele gitu. Jadi gini, coba bayangin satu hal kecil gitu ya, misalkan satu gambar gitu di website yang lagi kita bikin gitu kan, atau ya udah jalan gitu dari website yang kita buat gitu kan. Kelihatannya biasa gitu kan ya, misalnya tadi formatnya JPEG gitu kan, terus PNG gitu kan, format yang udah kita pakai gitu selama ya dari zaman baheula kayaknya gitu kan, udah bertahun-tahun gitu. Ya tadi misalkan JPEG dengan ukuran ya kurang lebih 300 kilobyte gitu kan, terus juga PNG yang 800 kilobyte ke atas gitu kan, bahkan sering lebih dari 1 mega gitu kan. Nah, selama gambar itu tampil gitu kan, kita tuh sering nganggapnya itu apa ya, tidak sebagai masalah gitu loh, selama dia tuh tampil gitu kan. Jarang banget kita menganggap itu sebagai masalah. Nah, sekarang tuh kan ada format lain yang seperti tadi saya sudah singgung ya, itu adalah si WebP itu tadi gitu ya. Jadi di banyak kasus ukuran si WebP itu dia tuh bisa turun sekitar sampai 120 kilobyte gitu loh. Nah, kualitasnya kalau kita lihat sepintas gitu kan, hampir nggak kelihatan bedanya gitu. Nah, jadi pertanyaannya itu sebenarnya bukan WebP itu bagus atau enggak gitu loh. Jadi pertanyaannya itu justru harusnya adalah kenapa sebagian besar website itu masih mempertahankan format yang lama. Itu yang jadi kendalanya gitu kan. Ya karena dari awal kita tuh kan terbiasa melihat gambar itu sebagai sesuatu yang selama dia tampil berarti ya aman-aman aja gitu loh. Jadi dari sisi engineer-nya gitu kan, atau mungkin developernya itu ya sibuk ngerjain fitur aja gitu kan. Terus juga dari sisi front end gitu kan, dia akan sibuk ngejar tampilan gitu kan, dan namanya si gambar ini dianggap cuma sebagai pelengkap visual aja gitu loh seringnya gitu kan. Nah, padahal ya yang jadi masalah, namanya di browser ya, buat si browser itu sendiri, gambar itu bukan dekorasi, di situ poinnya ya teman-teman ya. Jadi gini, gambar di browser itu kan dia tuh adalah beban pertama nih yang harus diangkat sama si browser ini gitu loh, sebelum si user bisa ngapa-ngapain gitu kan, sebelum si user scroll gitu kan, sebelum si user klik gitu kan, bahkan ya sebelum user sempat nilai website ini tuh enak atau enggak, ya kan, kebayang di sini ya poinnya ya. Dan keputusan kecil ini ya itu ya kelihatannya sepele gitu kan, tapi dari sinilah efeknya itu
bisa dibilang efek berantainya itu mulai jalan gitu loh. Dan seringkali nanti itu baru terasa ya ketika nanti udah telat, misalnya seperti itu gitu. Nah, selanjutnya tuh yang kedua itu gini ya. Jadi sebelum kita ngomong dampaknya ke user gitu, jadi ada satu pertanyaan yang wajar untuk muncul gitu loh. Jadi kenapa sih si WP itu tadi, si WP atau WP sih ngomongnya terserah lah ya. Jadi kenapa sih si WP itu dia tuh bisa jauh lebih kecil gitu kan, padahal kualitasnya itu secara terlihat itu kelihatan sama gitu loh. Jadi kenapa seperti itu? Karena si WP itu dia itu pakai teknik kompresi yang ya bisa gampangnya tuh kita bilang tuh cukup beda lah gitulah. Jadi bukan sekedar setting kualitasnya yang sama dia diturunin gitu kan. Jadi misalkan untuk gambar biasa itu kan WP itu dia tuh pakai teknik dari video codec lah kira-kira seperti itu. Jadi dia memecah gambar jadi blok-blok kecil gitu kan. Terus nanti dia tuh menyimpan perbedaan antar blok. Gampangannya seperti itu. Jadi bukan tiap pixel secara terpisah. Gampangannya seperti itu. Nah, nanti bagian gambar yang misalnya itu polanya tuh berulang ya, itu tuh bakal apa ya, gampangnya itu bakal dikompresi dengan lebih agresif lah, gampangnya seperti itu. Nah, sementara nanti yang detailnya tuh penting, itu bakal dipertahankan, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau kita bandingkan dengan format-format yang udah sering kita ketahui ya, kayak misalnya JPEG, dia itu kan fokus ke frekuensi warna. Terus kalau kita ngomongin si PNG gitu kan, dia itu kan fokus ke data pixel yang utuh gitu. Nah, si web ini tadi dia itu menggabungkan efisiensi dua dunia itu, kira-kira seperti itu, dengan algoritma yang lebih modern lah, gampangannya seperti itu. Jadi bahkan di mode yang lossless ya, dia tuh si WP ini dia tuh masih bisa lebih kecil gitu loh, karena si encodingnya tadi itu lebih efisien, kira-kira seperti itu. Kebayang ya poinnya ya. Nah, jadi si ukuran si WP ini dia tuh bukan apa ya, dia tuh jadi kecil tuh bukan karena trik lah, gampangan seperti itu, tapi karena memang cara nyimpennya yang lebih pintar, gampangannya seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita coba refleksi gitu ya. Kalau misalkan sebuah website itu tuh terasa lambat gitu ya, siapa nih yang biasanya disalahkan gitu kan? Nah, sebenarnya tuh ini mungkin teman-teman relate juga dengan ini sesama software engineer ya gitu kan. Jarang banget kita itu langsung nunjuk ke back end, nunjuk ke database-nya gitu kan. Jarang juga kita nunjuk ke ini arsitektur sistemnya nih mungkin yang salah. Biasa tuh jarang banget kita ke arah situ gitu kan. Yang sering muncul tuh justru kayak misalnya ini usernya aja nih nggak sabaran nih. Terus juga kayak misalnya jaringannya lagi jelek gitu kan. Atau misalnya oh ini device dari usernya terlalu tua misalnya seperti itu. Nah, jadi si websitenya itu sendiri itu kita anggap aman gitu loh. Padahal seringkali itu bukan user yang bermasalah gitu loh, tapi ya keputusan-keputusan kecil tadi yang kita anggap wajar, gampangannya seperti itu. Bayangin aja misalnya gini ya, sebuah homepage misalnya gitu ya. Terus di situ ada 10 gambar gitu kan, semuanya pakai PNG gitu kan, format filenya gitu kan. Berarti kan resolusinya tinggi gitu kan. Nah, total ukurannya ya 6 sampai 8 mega misalnya gitu kan. Nah, itu misalnya kita bikin ketika di lingkungan kita bekerja itu kan, misalnya kita pakai laptop kita di kantor gitu kan dengan wifi yang kencang gitu kan, si website itu tentunya akan kelihatan baik-baik aja gitu loh. Tapi kayak misalnya ada user gitu yang dia makainya pakai jaringannya 4G gitu kan, terus sambil jalan, sambil buka aplikasi-aplikasi yang lain gitu kan. Nah, ketika itu terjadi websitenya jadi lama karena hal-hal berat yang harus diangkat sama browser tadi, itu tuh udah bukan loading namanya, itu beneran nunggu, kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi nunggu dengan ya homepage yang tampil dengan pelan gitu kan, terus juga apa ya, nunggu yang akhirnya bikin jadi usernya tuh ragu gitu kan, ya nantinya jadi menunggu yang berakhir ya websitenya ditutup gitu loh, jadi males usernya gitu kan. Nah, di titik ini tuh si WP itu tadi dia tuh mulai kelihatan bedanya, kira-kira seperti itu. Jadi bukan karena dia format yang lebih keren, tapi karena dia mengubah cara si beban itu dibagi, kira-kira seperti itu. Jadi ya tadi ya kompresinya lebih pintar, ukuran filenya jadi lebih kecil gitu kan, transparansinya juga tetap ada gitu kan, animasi juga ya, hasilnya tuh sederhana lah, gampangannya seperti itu. Jadi
server itu nggak akan kerja berlebihan lah, kira-kira seperti itu ya. Terus juga namanya browser, dia tuh nggak bakal ngos-ngosan gitu kan, nggak bakal sesak napas, dan si user tentunya ya jadinya dia nggak perlu nunggu, kira-kira seperti itu. Jadi si WP ini dia tuh bukan soal bikin website ini terlihat lebih cantik, bukan ke arah situ ya, tapi soal menghilangkan rasa menunggu itu sendiri gitu loh, yang harusnya itu memang nggak perlu ada di sisi user, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin cukup jarang dibahas ya. Jadi gini, kenapa sih si WP ini kelihatannya muncul pelan-pelan, tapi dia tiba-tiba ada di mana-mana gitu kan. Jadi kayak dia ini diam-diam jadi standar gitu loh. Jadi jawabannya bukan karena si WP ini lagi hype ya, bukan karena itu gitu kan, tapi ya karena cara website dinilai itu juga udah berubah. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi gini, misalkan kayak si Google lah, Google tuh kan sekarang dia tuh sangat peduli gitu sama kecepatan website gitu kan, makanya kan ya muncul tools seperti Lighthouse gitu kan. Dia ini alat dari Google yang dia tuh ngecek gampangnya itu seberapa cepat dan seberapa nyaman lah suatu website itu dipakai gitu kan. Nah, di dalamnya tuh nanti ada metrik yang disebut ya Core Web Vital, kira-kira seperti itu. Jadi sederhananya ini tuh ukuran buat nanya satu hal, website ini bikin user nunggu lama atau enggak, simpelnya tuh kayak gitu gitu. Nah, eh semenjak era mobile first ini gitu kan, yang dinilai pertama itu kan bukan lagi versi desktop gitu loh, tapi ya pengalaman di handphone gitu kan. Jadi namanya kecepatan website itu bukan cuma soal user experience aja gitu loh, tapi juga soal ranking. Itu yang udah jadi perubahannya gitu loh. Dan di titik ini banyak tim itu akhirnya yang mulai sadar gitu kan, kalau mau websitenya itu terasa cepat gitu kan, ya ada beban yang harus dipindahkan ke balik layar, gampangannya seperti itu. Jadi memakai si WP ini artinya apa gitu kan? Jadi maksudnya itu ketika di tahap build itu kan berarti gambar tuh perlu dikonversi dulu ke WP gitu kan. Terus juga nanti pada tahap distribusi berarti kan ini si CDN-nya dia tuh harus bisa ngirim si WP ini ke browser yang support. Nah, untuk yang browser lama tentunya dia perlu yang namanya fallback gitu kan. Jadi ya format cadangan lah kalau si WP-nya ini belum didukung lah, kira-kira seperti itu. Nah, kelihatannya ini ribet, tentunya iya gitu kan. Tapi ini tuh jadi jenis keribetan yang kita tuh masih bisa atur lah, gampangan seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan nantinya tuh dengan dampaknya ke user itu kan berarti kan daripada user nunggu nih, daripada nanti bounce rate-nya naik. Bounce rate tuh maksudnya user itu langsung pergi aja gitu tanpa interaksi gitu kan, dan juga daripada conversion itu pelan-pelan turun. Conversion tuh masuknya ya user tuh melakukan aksi terus misalnya ada register gitu ya, beli gitu kan, klik intinya gitulah. Jadi daripada hal-hal itu semua gitu kan, lebih baik developer itu kerja sedikit lebih rapi gitu kan, jadinya pilihannya gitu loh, daripada ya tadi bisnis kita yang terasa lambat lah gitu di mata user, kira-kira seperti itu ya. Jadi bahkan banyak studi ya yang udah nunjukin turun 1 detik ketika waktu loading itu kan, itu bisa berdampak besar ke conversion, kira-kira seperti itu. Dan seringkali WP ini adalah perubahan paling murah lah, gampangan seperti itu ya. Perubahan paling murah yang bisa berdampak besar ke conversion, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita tarik sedikit ke belakang ya, jadi si WP ini sebenarnya bukan soal format file. Dia itu lebih soal apa ya, gambar itu cara kita lah, soal cara kita memperlakukan orang yang pakai sistem kita. Kira-kira seperti itu. Jadi seringkali kita tuh merasa aman gitu kan selama semuanya masih jalan. Jadi websitenya tampil, fiturnya terpakai gitu kan, nggak ada error-error yang signifikan gitu kan. Tapi jarang kita berhenti sebentar terus buat nanya gitu ke diri kita sendiri bahkan gitu kan, apakah itu user experience yang benar-benar ringan gitu kan, atau itu cuma terasa biasa karena kita tuh udah terbiasa dengan nunggu gitu kan. Jarang banget pertanyaan kita ke arah situ, dan cobalah refleksi ke arah situ gitu kan. Jadi kita tuh selalu balik ke suatu prinsip sederhana ya. Sistem yang baik itu tuh bukan yang kelihatan paling canggih, tapi yang bikin user itu nggak perlu mikir gitu loh ketika make, kira-kira seperti itu ya.
Dan si WebP ini itu ngasih contoh yang cukup bagus gitu kan. Jadi satu keputusan kecil, satu perubahan di belakang layar, tapi efeknya itu bisa langsung terasa di depan mata, kira-kira seperti itu. Jadi kalau satu gambar itu bisa bikin website kita itu terasa lebih cepat gitu kan. Ya kalau seluruh sistem kita nanti dibangun dengan cara pikir yang sama, ya kalau kita jadi developer gitu kan, web itu bukan sesuatu yang perlu ditunda gitu loh. Dia bukan tren, dia tuh bukan eksperimen lagi gitu kan. Jadi dia ini adalah suatu baseline yang baru lah, gampangannya seperti itu ya teman-temannya, dapat poinnya ya. Dan kalau hari ini ya website kita tuh masih terasa berat gitu kan, mungkin ya bukan karena teknologi yang kurang gitu kan, tapi ya mungkin aja karena cara kita melihat hal kecil yang belum benar-benar berubah, kira-kira gitu poinnya ya. Jadi gitu aja dari saya. Semoga teman-teman jadi ngerti apa sih si WebP ini dan kenapa dia mulai jadi standar di pengembangan website sekarang. Dan thank you for watching. Salam backend magang.